Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diariska Ramadhani dari kelas 10 DPIBA. Nah, di sini kita berjumpa lagi dengan materi kita yang lalu yang berjudul perkembangan teknologi. Dan di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari tugas sekolah saya. Nah, mari kita simak bersama. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah kalian mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi? Kalau saya pribadi sih, saya sangat beradaptasi dengan perkembangan teknologi karena semakin kita bertambah usia, kita akan semakin tahu bahwa perkembangan di dunia dari alat elektronik maupun gedung-gedung dan perumahan yang sering kita temui. Perkembangan di dunia sangatlah berdampak buruk. Nah, hati-hati ya teman-teman. Jadi kalau kita akan mau membangun rumah atau apapun itu, kita harus berpikir ke depannya akan kita gunakan dengan baik atau cuma untuk memenuhi populasi di dunia. Karena akan semakin penuh penduduk dan tempat-tempat yang terbengkalai. Maka dari itu, kita harus pandai-pandai saat membangun gedung dan rumah, apakah akan digunakan atau hanya membuat lahan semakin penuh. Maka dari itu, kita harus menerapkan yang namanya green building dan sustainable building, yang biasa dikenal dengan rumah hijau atau rumah yang banyak ditanami pohon. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua. Pemanfaatan apa yang kalian gunakan dalam perkembangan teknologi? Nah, menurut saya, perkembangan teknologi dapat membuat komunikasi antar manusia semakin mudah, membuat pembelajaran lebih efektif, mudah dan efisien, memudahkan transaksi, dan kita dapat dengan mudah membeli dari HP dan membayar pun bisa dari HP. Perkembangan teknologi telah berkembang pesat sehingga membuat informasi maupun mampu menggalir secara cepat, bergilir mungkin ya. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah, isu global apa yang erat kaitannya dengan green building dan sustainable building yang ada di lingkungan saya ataupun kalian? Menurut saya, format bangunan hijau atau konsep green building juga dikenal sebagai sustainable building. Berarti sama mungkin ya, pasti sama dong. Yang mengacu pada struktur penerapan dan proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya yang efisien. Sepanjang siklus hidup sebuah bangunan, mulai dari perencanaan hingga desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, dan alangkah baiknya kita membuat rumah yang alam sekitarnya banyak pohonan. Pasti kita akan hemat sumber daya alam juga kan? Nah, suasananya pasti, misalnya kita menanam pohon di daerah rumah kita, pasti rumah kita akan terasa sejuk pada siang hari maupun malam hari. Nah, maka dari itu kita harus lebih menjaga dunia dan jangan membuang sampah sembarangan. Nah, maka dari itu tanamilah pohon di sekitar rumah kalian agar hemat sumber daya alam. Saya Diariska Ramadhani, terima kasih telah menonton video saya.